dan ningkatin tingkat literasi sampai 100%. For decades, Kerala's communists have been regularly voted into power. Walaupun sistem komunis diterapin di Kerala, tapi nggak pernah sampai ada pemerintahan otoriter di sana. Kita bahas komunis-komunisan lagi. Waktu itu kan kita udah pernah bahas ya tentang paham komunis. Gimana dia ini bisa muncul sampai akhirnya sekarang jadi salah satu ideologi yang kurang laku di dunia. Nah, kalau lu inget di video sejarah komunis itu, kita sempat bahas satu tempat di mana paham komunis ini malah populer dan sukses banget. Sampai-sampai partainya jadi pemenang pemilu di sana. Ada yang ingat ini terjadi di mana? Iya bener, ini terjadi di Kerala, India. Jadi di sana tuh sekarang partai berhaluan kiri malah laku banget. Malah dipercaya sama masyarakatnya. Kenapa bisa gitu? Gimana ceritanya? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas komunisme yang sukses di Kerala di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal kenapa komunisme tuh malah dipercaya sama masyarakat di Kerala, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih sejarah masuknya komunisme ke Kerala. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak di berbagai tempat di dunia, ideologi kiri itu secara keseluruhan bisa masuk ke India tuh sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Jadi waktu itu India yang lagi ada di bawah kekuasaan Inggris, mereka nih nerapin sistem kepemimpinan otonom di bawah zamindar. Zamindar tuh semacam pemimpin wilayah yang sekaligus tuan tanah di wilayah itu. Atau bisa dibilang juga orang-orang lokal kaya yang berkuasa lah zamindar ini. Nah, di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, para zamindar yang selama ini bisa nyaman berkuasa dengan adanya backingan Inggris, mereka nih mulai dapat perlawanan dari kaum buruh dan petani. Dan perlawanan ini terus berkembang sampai jadi gelombang revolusi yang nuntut kemerdekaan di India. Bahkan gerakan ini terus meluas ke wilayah-wilayah yang bahkan nggak dikuasain sama zamindar. Dan salah satu wilayah ini adalah wilayah di ujung selatan India yang sekarang dikenal sebagai Kerala. First, let's take a look at Kerala. It's a coastal state in southwest India with a population similar to that of New York, Georgia, and Alabama combined. Wilayah Kerala sendiri ini tuh merupakan salah satu negara bagian di India yang dibentuk dari gabungan 4 wilayah. Kanara Selatan, Distrik Malabar, Kerajaan Cochin, sama Kerajaan Travancore. Dan antara tahun 1920 sampai 1930-an, masyarakat yang tinggal di Distrik Malabar, Kerajaan Cochin, sama Kerajaan Travancore yang didominasi kelompok buruh dan petani, mereka nih jadi penggerak utama revolusi menentang kolonialisme Inggris di India. Nah, makin lama makin kuatlah pergerakan ini. Dan berkembangnya pergerakan ini nggak lepas dari makin populernya paham kiri di India. Khususnya di sini di Kerala. Nah, yang unik di sini, kalau menurut Pinarayi Vijayan, tokoh komunis di Kerala, dia bilang salah satu faktor yang bikin pergerakan sayap kiri bisa sukses di Kerala waktu itu adalah peran dari kelompok muslim yang mendominasi di distrik Malabar. Iya, jadi mungkin kalau di kita umat muslim sama komunisme ini kan cenderung berlawanan ya. Nah, kalau di Kerala beda, akur banget mereka. Masyarakat muslim sana, khususnya yang dari distrik Malabar, mereka tuh bener-bener deket banget sama ideologi kiri. Bahkan nih, aliansi sayap kiri Malabar jadi kubu yang paling dominan di Komite Kongres Provinsi Kerala. Tapi sayangnya di akhir tahun 1930-an, kelompok sayap kiri ini sempat ngalamin perpecahan. Perpecahan gimana? Jadi kelompok komunis yang waktu itu dianggap ngeganggu jalannya partai sosialis, akhirnya mereka nih dikeluarin dari aliansi. Tapi ya karena basicnya kelompok komunis ini udah mendominasi pengaruh di bagian selatan India, kayak di Kerala, Tamil Nadu, sama Andhra Pradesh, akhirnya ya tetap eksis kelompok komunis di sana. Walaupun sejak itu mereka nih udah berdiri sendiri, udah nggak gabung sama aliansi. Singkat cerita, setelah India merdeka, di tahun 1956, Kerala akhirnya resmi jadi salah satu negara bagian di India. 4 wilayah tadi, Kanara Selatan, Distrik Malabar, Kerajaan Cochin, sama Kerajaan Travancore, mereka ini akhirnya digabung jadi negara bagian Kerala. Nah, menurut The Washington Post, nggak kayak sistem pemerintahan di negara komunis lain yang berakhir autokratik, yang berakhir otoriter. Di Kerala ini dari awal masyarakatnya tuh udah dilibatin buat menentukan masa depan mereka. Iya, jadi beberapa bulan doang setelah Kerala dibentuk, di tahun 1957, pemilu pertama langsung diselenggarakan di sana.
Dan pemilu pertama ini akhirnya dimenangin sama Partai Komunis India atau CPI. Communist Party of India. Ini kan termasuk gila ya. Jadi bisa dibilang di saat komunisme mulai nggak laku dan nggak pernah menang pemilu di negara-negara lain di dunia, di Kerala yang terjadi malah sebaliknya. Partai komunis makin kesini makin laku. Makin disukain sama orang-orang. Kenapa bisa gitu? Ya kuncinya tuh pas di pemilu awal tadi. Karena Partai Komunis di Kerala ini dari awal emang dipilih sama mayoritas masyarakatnya. Dan pas mereka udah kepilih, mereka nggak lupa sama yang milih. Yang milih, masyarakatnya, itu tuh terus dilibatin sama mereka. Dan kalau menurut Creatly, yang bikin Partai Komunis di Kerala ini unik adalah material propaganda mereka. Jadi material propaganda Partai Komunis ini tuh nggak pernah pakai icon sosok lokal atau nasional. Buat perbandingan deh nih, biasanya kan kalau di negara-negara komunis lain, poster-poster yang disebar tuh hampir selalu nampilin muka tokoh-tokohnya. Suka biasa tuh ilustrasinya ada rakyat pada ceria gitu, pada beraktivitas, terus di tengah si tokohnya. Biasa suka gitu kan. Nah, kalau di Kerala beda. Mereka lebih milih make foto-foto tokoh komunis dunia. Kayak Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, sampai Che Guevara. Kenapa gitu? Kemungkinan buat nunjukin kalau ideologi yang mereka pegang itu masih asli. Masih sesuai sama pemikiran tokoh-tokoh komunis aslinya. Jadi nggak ada tuh petinggi Partai Komunis di Kerala yang mukanya dicetak di poster atau di flyer. Itu nggak ada. Jadi di saat partai-partai lain di India atau bahkan di dunia, kalau pemilu mereka tuh pada nyebar foto tokoh-tokoh penting partainya buat narik minat orang-orang, Partai Komunis di Kerala mereka malah nggak pernah begitu. Dan ternyata cara mereka ini malah efektif ya. Nah, sejak tahun 1980, pemilu di Kerala itu dikuasain sama dua koalisi. Ada Left Democratic Front, LDF, yang dipimpin sama Partai Komunis India, sama United Democratic Front, UDF, yang dipimpin sama Kongres Nasional India, atau INC. Atau simpelnya LDF ini mereka tuh koalisi sayap kiri. Kalau UDF, mereka nih koalisi tengah. Kalau yang koalisi sayap kanan ya nggak usah ditanya lah, lemah mereka di Kerala. Nah, dari pemilu tahun 1980 itu, LDF sama UDF mereka nih saling bersaing terus. Kayak di pemilu tahun 1980 itu LDF yang menang. Tapi di pemilu berikutnya UDF yang menang. Dan ya udah ganti-gantian terus begitu mereka. Dan dari sini jadi makin kelihatan ya, walaupun sistem komunis diterapin di Kerala, tapi nggak pernah sampai ada pemerintahan otoriter di sana. Semuanya fair lewat pemilu. Sampai akhirnya di pemilu tahun 2021 kemarin, koalisi sayap kiri LDF tuh berhasil menang untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Bahkan mereka dapat suara lebih banyak dari pemilu sebelumnya di tahun 2016. Dan di sini Pinarayi Vijayan, sang menteri utama Kerala, dia pun akhirnya kepilih untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Nah, kalau menurut People Dispatch, kemenangan LDF di pemilu Kerala 2021 kemarin, itu tuh adalah sejarah baru. Setelah 40 tahun sebelumnya, nggak ada pemimpin di India yang bisa ngejabat 2 periode berturut-turut. Baru LDF yang ada partai komunisnya yang bisa melakukan ini di sana. Terus, kalau menurut Subin Dennis, peneliti dari Tricontinental Institute of Social Research, dia bilang ada 6 alasan yang bikin LDF ini dipercaya sama masyarakat Kerala. Bahkan sampai dapat dukungan lebih banyak. Apa aja tuh alasannya? Alasan pertama, karena kebijakan LDF yang tepat sasaran. Dan akhirnya bikin kebijakan ini kerasa dampaknya ke masyarakat. Jadi selama LDF mimpin, mereka nih berhasil ngebangun sekolah-sekolah. Dan ningkatin tingkat literasi sampai 100%. Wah, keren juga ya. Terus mereka juga nyediain fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau sama masyarakat, ngebangun ratusan ribu rumah buat masyarakat miskin, sampai ngebangun fasilitas vital buat peningkatan ekonomi, kayak jalan raya sama jembatan. Nah, ini kan bagus banget ya. Tapi ternyata, salah satu isu yang sering disuarakan sama oposisi sayap kanan buat ngejatuhin LDF adalah dibilangnya koalisi sayap kiri itu nggak bisa ngebangun fasilitas ekonomi yang layak. Jadi ya jatuhnya fitnah ini. Karena faktanya, menurut People Dispatch, LDF tuh berhasil nepatin 570 dari 600 janji kampanyenya di pemilu 2016. Ini kan berarti sekitar 95% janjinya waktu kampanye itu ditepatin anjir.
Gila ya, keren amat ya. Kalau kampanye di Tuvalu yang ditepatin berapa persen ya kira-kira ya? The state also has the highest literacy rate in India at 94%. High literacy means people knew which sources of Terus alasan yang kedua adalah sosok Menteri Utama Pinarayi Vijayan yang populer banget di Kerala. Apalagi setelah dianggap berhasil ngatasin berbagai masalah dan krisis yang terjadi di sana. Emang masalahnya apa aja? Ya macam-macam, mulai dari bencana banjir parah di tahun 2018 sampai 2019, sampai waktu pandemi COVID-19. Semua bisa diatasi secara efisien di bawah kepemimpinan Pinarayi Vijayan. Dan selain sosok Pinarayi Vijayan, sosok Menteri Kesehatan Kerala waktu itu, Keke Selaja, yang berhasil nanganin pandemi COVID-19, dia juga bikin popularitas LDF ini jadi makin melejit. This is Kerala's teacher-turned-health minister, KK Shailaja, aka the Corona Slayer. Shailaja heard about a dangerous new virus spreading in China in January. So what did she do? She assembled a rapid response team, and Kerala adopted the trace, test, and treat protocol before it even got its first coronavirus case. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah komitmen LDF buat nerapin pemerintahan yang sekuler. Kalau mungkin lu ingat di video gue ngebahas tentang penolakan produk halal di India, di situ para anggota Bharatiya Janata Party atau BJP, partai sayap kanan di India, mereka tuh jadi salah satu pihak yang terang-terangan nolak peredaran produk halal di India. Bahkan kalau lu inget juga, mereka tuh sampai ngeluarin statement yang kesannya tuh kayak pengen mecah belah masyarakat gitu. Nah, masih menurut Subin Dennis, partai BJP ini juga lah yang sempat ngusulin Citizenship Amendment Act 2019 atau aturan kependudukan yang dinilai mendiskreditkan masyarakat muslim di India. Dan setelah ide ini muncul, LDF langsung nganggep kalau aturan ini bakal bikin beberapa kelompok kayak umat Islam itu jadi masyarakat kelas 2 di India. Makanya akhirnya lewat pidatonya, Pinarayi Vijayan dengan tegas nolak penerapan aturan ini. Dan Kerala jadi negara bagian pertama di India yang nolak. Terus di pidatonya ini juga, dia ngeklaim bakal ngejadiin Kerala sebagai tempat yang bisa ditinggalin oleh siapapun, tanpa mandang status apapun. Wah, keren ya. Terus alasan yang keempat adalah cara komunikasi mereka selama krisis yang dinilai bagus banget. Jadi selama krisis, LDF tuh selalu ngasih kabar terkini, ngasih update info harian. Dan semuanya ini dilakukan secara langsung. Nah ini ternyata bikin masyarakat bisa ngelihat langsung gimana kinerja pemerintah Kerala. Kelihatan kerjanya bagus, ya makin dicinta lah mereka. Terus alasan yang kelima adalah makin banyak partai berhaluan kiri atau tengah kiri yang tertarik gabung sama koalisi LDF. Jadi tiap partai ini kan pastinya mereka tuh punya basis masanya masing-masing. Terus mereka yang punya basis masa sendiri-sendiri ini pada gabung ke LDF. Dan ini berarti dengan bertambahnya anggota koalisi, itu artinya makin banyak juga suara yang didapetin sama LDF. Dan ya udah, makin megang lah mereka. Terus alasan terakhir yang bikin LDF dipercaya sama masyarakat Kerala adalah pemberdayaan organisasi massa di Kerala. Maksudnya? Jadi ideologi kiri dari dulu kan emang udah terkenal ngelahirin banyak organisasi massa dari berbagai latar belakang. Kayak organisasi pemuda, organisasi pelajar, dan sebagainya lah. Nah, organisasi-organisasi ini kemudian sama LDF, mereka ini diajak kerjasama dan diberdayakan. Dan ini manfaatnya kelihatan waktu masa-masa krisis. Kayak zaman pandemi COVID kemarin. Di sini, organisasi-organisasi ini jadi menjangkau masyarakat lebih dalam lagi. Jadi semacam perpanjangan tangan pemerintah gitu buat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dan akhirnya berkat ini, bantuan-bantuan yang disalurkan jadi lebih merata. Berkat adanya pertolongan dari organisasi-organisasi ini. Tapi ini hebat ya. Bantuannya nggak dikorupsi loh. Hehe. Nah, 6 alasan inilah yang menurut Subin Dennis bikin LDF dan ideologi kiri di Kerala tuh makin punya nama baik. Walaupun ya ini tuh bukan berarti di Kerala tuh sama sekali nggak ada masalah ya. Ada, masalah tetap ada. Salah satu contoh masalahnya tuh kayak angka pengangguran yang masih tinggi banget di Kerala. Itu masih ada tuh masalah-masalah kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kita lihat secara keseluruhan, LDF di Kerala ini bisa jadi bukti
Bukti walaupun sebuah ideologi banyak dianggap gagal, tapi kalau nilai-nilai positifnya dijalankan dengan benar, ya ternyata tetap bisa diterapin loh. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari komunisme di Kerala ini? Silakan komen. For decades, Kerala's communists have been regularly voted into power. They and other left-wing governments have invested heavily in education and healthcare. For example, while Kerala spent 6.5% of its state GDP on healthcare, the whole of India spent just over 1% of its GDP on public health. Oke, sekian dari Meguling kali ini tentang komunisme di Kerala yang bisa berjalan dengan baik dan sukses. Kalau lo mau revisi kalau gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!